Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sangat saya takzimi dan muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati beserta jajaran Forkompinda. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada Satgas COVID-19 yang telah memberikan izin terlaksananya acara pagi hari ini. Yakinlah COVID-19 insya Allah sudah hilang dari Indonesia. Amin. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli nutrisari dapatnya susu. Hai orang Tanjung Sari, I love you. Makan kuaci di Kota Malang. Bapak Bupati, kok jalanmu banyak berlubang? Kita doakan Pak Bupati panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita berada di tanggal 15 Sya'ban, yang tadi malam kita peringati sebagai Lailatan Nisfi min Sya'ban, yang di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah di saat kebanyakan hati manusia mati. Itu yang bawa kotak infak nanti dulu jalannya. Ono wong ngaji wirawiri. Nanti aja kotak infaknya, nanti aja Mbak. Nanti saya komando cari uang bareng saya. Nanti kalau saya nyumbang kan Bupati juga ikut nyumbang. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa ada definisi hati yang hidup dan hati yang mati? Apa ciri-cirinya? Ini perlu saya sampaikan mengingat begitu banyak orang yang tidak bahagia bukan karena dia tidak punya harta, tetapi karena tidak memiliki hati yang bahagia. Banyak keluarga kaya, berkecukupan, rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya hoha-hoha. Tetapi kenapa dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan? Karena hatinya yang bermasalah. Maka kenapa Rasulullah mengatakan di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik secara keseluruhan. Kalau dia rusak, rusak secara keseluruhan. Ala wahyal qalbi, segumpal darah itu adalah hati.
Walaupun hari ini banyak orang yang sifatnya seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Bu, kalau suamimu nggak bisa membahagiakan kamu, coba kamu lihat, jangan-jangan dia kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Makanya kalau ibu-ibu rumah tangganya susah, terus ajaklah duduk suamimu, katakan dengan lembut di telinganya, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Maka menjadi bahagia itu penting. Maka saya sampaikan, kalau pengen bangsa ini segera terbebas dari COVID, imunnya bisa naik, salah satunya adalah dengan membahagiakan rakyatnya. Contoh yang dilakukan oleh Kelurahan Kepala Desa Tanjung Sari, bikin pengajian. Kira-kira atine bahagia napa mboten? Mila rasa wedi-wedi banter, biasa-biasa mawon, moto yo ora apa-apa. Wong mereka bawa HP hanya untuk moto. Ora apa-apa, ora apa-apa. Di foto silakan, direkam silakan, tapi untuk koleksi pribadi nggak usah di-share dulu, betul? Masa kamu lucu, kan mereka datang pengen melihat wajahku yang ganteng. Lah, standar kebahagiaan manusia itu beda-beda. Coba kalau mereka nggak bahagia, nggak mungkin mau duduk di bawah tanpa tikar. Yang duduk di bawah tanpa tikar, saya doakan pulang pengajian little body. Apa itu? Silite gatel kelebon wedi. Ini rakyat sudah banyak menderita. COVID insya Allah akan segera berakhir. Masih ada penderitaan baru yang kadang-kadang saya tidak nalar di otak. Muncul COVID varian pertama namanya Alpha, langka masker. Muncul varian kedua namanya Delta, langka oksigen. Begitu muncul Omikron, langka minyak goreng. Pertanyaan saya, apa hubungannya coba Omikron dengan minyak goreng? Kemarin saya mau berangkat ke Lampung, dicegat sama wartawan media televisi, saya ditanya, Gus, ini Omikron mau berakhir, tapi kok ada isu? Isu apa, Mas? Akan ada pernikahan antara Delta dengan Omikron. Bagaimana komentar Gus Miftah? Saya jawab, kita doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Aku rasa mau wae, aku cancor. Aku rasa mau wae, aku wis ngerti. Iki paling mau njaluk ngemis toh? Heeh, wis ngerti aku. Ngaji diganggu, Mas. Sing sabar, Mas. Kayane mangkat ning panggung nggawa kertas diinfo, Mas. Nah, hari ini apa? Di Lampung Timur melalui Bupati Pak Dawam, saya pengen bahagia rakyatnya, bahagia pemimpinnya. Karena apa? Dalam Al-Quran jelas disebutkan, la takhaf wa la tahzan. Hidup itu jangan takut, jangan sedih. Saya berfatwa untuk diri saya sendiri. Ini gak apa meneh. Saingan nggih. Gak kacamata ireng malah kayak tukang pijet. Tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Saya berfatwa atas diri saya sendiri. Sedih itu hukumnya haram. Hidup itu harus bahagia. Oh, hidup hanya sekali, kenapa dibuat susah? Dibuat bahagia saja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, sebahagianya lah. Ada yang bahagia pakai pakaian matching, jilbabnya hijau, bajunya hijau, roknya hijau. Ada yang karepe matching tapi nggak asik, sudah tua jilbabnya pink. Itu di tengah tua jilbabnya pink, menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai yo pink. Kita buat
bahagia saja, relax, enjoy. Bapak Ibu, saya dapat undangan pengajian dari Uni Eropa, beberapa negara di Eropa. Ada Belanda, Belgia, Swiss, Italia. Salah satu pertanyaan wartawan ketika saya hadir adalah satu, waktu itu sedang rame-ramenya berita tentang saya mengenai kajian di lokalisasi dan klub malam. Kebetulan saya di Belanda dikasih hotel yang dekat dengan Red District. Red District itu kalau di Indonesia seperti lokalisasi. Tahu saya aktivitasnya adalah di lokalisasi dan klub malam. Mereka bertanya, apa sebenarnya alasan anak-anak ahli maksiat, para pendosa, lokalisasi anak klub malam bisa menerima ceramah Gus Miftah? Padahal mereka ahli maksiat, pendosa, suka mabuk, dan lain sebagainya. Saya bilang, menyampaikan sebuah pesan itu harus berisi dua hal. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah rekreasi. Edukasi itu apa? Value, nilai. Lah ngaji ono isine, ono dagingi. Tapi ingat, kalau hanya menyampaikan nilai, menyampaikan pengajian yang disampaikan hanya ayat, tanpa disampaikan dengan ringan, dengan mudah dan menyenangkan, yang mendengarkan bosan. Betul Bu? Makanya bagaimana kemudian Rasulullah mengatakan khatibun nas biqadri ukulihim, berbicaralah kamu dengan manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Salah satu hal yang saya pahami adalah segala sesuatu akan bisa diterima dengan baik manakala kita sampaikan dengan riang gembira. Makanya ngaji niku ora usah digawe susah. Jenengan tindak mriki wis susah mikir minyak goreng. Katanya nggak ada minyak goreng, begitu harganya dimahalkan, tahu-tahu di mana-mana penuh minyak goreng. Betul Bu? Ini besok masuk bulan puasa pasti ada yang naik lagi mahal harganya. Maka kemudian apa? Rakyat itu butuh dibahagiakan, butuh disenangkan. Wes mangkat songkong ngomong ngeces HP pengen moto, ning kene malah dilarang moto. Padahal HP ini cross. Makanya sahabat-sahabat Banjar apa-apa nih, insyaallah lah. Nanti kalau ada apa-apa dengan masalah ini saya tanggung jawab. Mosok bupati ini mau menang, wis ra urun menang. Nah, hati ini perlu kita kelola supaya bahagia. Maka kemudian apa? Perjuangan saya 22 tahun yang lalu, pengajian di lokalisasi, hari ini dihargai sama banyak orang. Yang dulu saya dicaci maki, sekarang banyak yang memuji. Yang dulu saya dihina, sekarang saya diharapkan untuk datang kemana-mana di lokalisasi seluruh Indonesia. Maka 3 bulan yang lalu saya dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. 1, saya dapat penghargaan Muktamar NU di Lampung kemarin, saya lelang blangkon yang hasilnya saya sumbangkan ke panitia muktamar. Bapak Ibu tahu, saya bikin blangkon harga 90.000, saya lelang, laku terjual 900 juta. Saya sumbangkan untuk NU. Coba Anda bayangkan, blangkonnya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Apa meneh isine? Apa meneh kacamatane? Apa Bu? Buka. Kok kamu nafsu banget sama aku? Saya buka kacamata, janda pingsan. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam hal apa? Dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi 22 tahun.
Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada ratusan truk gambarnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Tulisannya keren, silitmu adalah rezekiku. Jadi Pak Kapolsek, Pak Sugeng, kenapa gambar saya itu banyak dilukis di bokong truk? Kalau dulu kan gambarnya janda seksi, terus quote-nya kutunggu jandamu. Atau gambarnya cewek seksi, quote-nya bojomu adalah semangatku. Wila otak bosok tapi itu. Bojone wong nggih semangat. Nah, orang-orang itu banyak gambar saya di truk, sampai Pak Kiai Said bilang, "Gus, sampean ki wali bokong truk." Karena selain gambarnya, ada banyak quote yang saya buat yang cocok dengan masyarakat. Contoh berkaitan dengan ahli maksiat. Ada truk, ada gambarnya Gus Miftah. Di situ ada quote. Apa quote-nya? Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Pas Muktamar NU ada satu base elef viral di Muktamar. Ada base gambarnya Gus Miftah. Tulisannya apa? Presiden para pendosa. Quote-nya apa? Jangan pernah sekali-kali menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Dulu Amalia NU dihina. Manakipan bid'ah, tahlilan sesat, dan lain sebagainya. Ada truk gambarnya Gus Miftah. Quote-nya apa? Saya bela Amalia NU. Quote-nya apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Betul? Kayak tadi malam kita melakukan peringatan malam nisfu Sa'ban, orang bilang bid'ah. Orang bilang gak ada ajarannya, kita harus sama dengan Kanjeng Nabi. Betul. Tapi kalau semuanya harus sama Kanjeng Nabi, kasihan Banser yang jomblo usianya di atas 25 tahun. Kalau pengertian harus sama dengan Nabi, semuanya sama dengan Nabi. Nabi nikah umur 25 tahun. Kok ada Banser umur 30 tahun belum nikah? Berarti Bansernya bid'ah tur mesake. Ibu-ibu kalau cari suami untuk anaknya, prioritaskanlah Banser sebagai calon menantumu. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Mengaku pesan kalau bocah-bocah Banser lewat tengmu aja gede-gede. Ada penelitian medis, kata dokter, Pak Kapolsek juga sama ini, perutnya jangan besar dan. Ada penelitian, orang itu kalau perutnya besar, manuke cilik. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Kata dokter. Bapak Kapolsek dibuka malah kaya pentil. Makanya kenapa Gus Miftah berusaha kurus. Saya itu 2 fase Bu. Fase pertama saya masuk Jogja kurus tahun 99. Nggak kuat ngekos, saya tinggal di masjid. Masjid yang saya tempati Muhammadiyah. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Zaman saya manggon di tempatnya Muhammadiyah, sahabat-sahabat saya Muhammadiyah, alhamdulillah bisa akur. Saya bilang, Indonesia ini bisa bertahan dengan Pancasila dan NKRI-nya selama masih ada NU dan Muhammadiyah. Maka banggalah jadi orang NU, jangan pernah bermusuhan dengan orang Muhammadiyah. Oke? Ya, kalau Wahabi musuh. Kemarin yang membuli saya tentang wayang, seminggu saya dibully babak belur gara-gara saya membela kepentingan para dalang. Gus Miftah trending di Twitter nomor 1 2 hari 2 malam. Iki ana kewan apa mlebu sarung iki.
Masuk sini. Iki mesti kemana banci. Oh, ini apa namanya ini? Apa wi? Dan. Oh, gue mlebu sarungku meteng loh, gue. Gara-gara PNG-nya Pak Kapolsek ini. Saya 2 hari 2 malam. Makanya saya minta ya, anak-anak sahabat Ansor Banser Lampung Timur, yuk kita lebih giat di medsos. Pasukan mereka itu luar biasa. Saya posting soal wayang, kontra narasi terhadap ustadz-ustadz Wahabi. Instagram saya diserang selama 2 hari 2 malam. Ada 27.000 komentar membuli, mencaci maki saya. Sakit hati Gus, enggak, kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Itu lu rewu Pak. Mungkin ya, orang NU yang muda yang paling sering dibully se-Indonesia itu saya. Karena yang paling sering viral saya. Tahun 2018 viral klub malam dibully, menistakan agama. 2019 Deddy Corbuzier masuk Islam, alhamdulillah ada yang bully, ada yang muji. 2022, mohon maaf, 2021 bulan Ramadan viral lagi. Ingat soal apa? Ceramah di gereja. Miftah kafir. Saya jawab, nggak masalah, syahadat lagi. Repot amat. Orang itu kafir 70 tahun, kata Nabi, membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Lah kita tiap malam tahlilan kok dibilang kafir. Dolanmu kurang ado. Betul? Turumu kurang bengi. Kancamu kurang oke. Ngajimu kurang suwe. Kopimu tutupe pink. Tutupnya ya pink. Ibu-ibu mohon maaf kalau disuruh kopi langsung diminum. Jangan biarkan kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Pahit. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Nah, hati ini harus disuasanakan. Supaya apa? Supaya tetap terjaga. Banyak hati yang mati. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu fungsinya sebagai apa? Al-Hatif Ar-Rabbani, telepon ketuhanan. Makanya bangsa Indonesia sering diuji. Kenapa? Karena banyak orang yang hatinya mati. Contohlah soal COVID. Pemerintah itu gak ada benernya sama sekali yuk. Menurut orang-orang yang gak suka. Muncul COVID. Waktu itu ada himbauan dari pemerintah. Jangan Jumatan dulu di masjid. Jangan sholat di masjid. Jangan bikin pengajian. Rakyat teriak. Pemerintah anti-Islam. Kula mung batin. Kemarin gak ada larangan. Kamu juga gak pernah ke masjid. Kemarin gak ada himbauan gak usah pengajian. Kamu juga gak pernah berangkat ngaji. Tonggone pengajian diundang ra mesti mangkat. Tapi lah tonggone nanggap jaranan ra diundang mangkat. Betul? Padahal jaranan ki ngundang demit. Kok sing teko wong Tanjung Sari. Berarti wong Tanjung Sari koyo mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Gayane pemerintah itu menghimbau nggak ke masjid dulu untuk apa? Memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kenapa Anda katakan anti-Islam? Yang terbaru apa? Persoalan TOA, regulasinya diatur oleh Menteri Agama. Orang teriak-teriak Menteri Agama menistakan Islam.
membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Coba Anda lihat di YouTube yang jelas, jangan yang dipotong-potong. Gak ada menteri agama membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Yang dilakukan menteri agama ngatur regulasi toa. Yang membandingkan adzan dengan gonggongan anjing bukan Gus Yakut tapi Sugi Nur. Maka saya bilang, yang adzan Allahu Akbar, guguk guguk, niku cangkeme Sugi Nur, bukan menteri agama. Maka saya bilang, cangkemmu Nur. Sebenarnya ketika regulasi toa itu diatur, sing ngisen niku awake dhewe. Kemarin ketika suara adzan di toa nggak diatur, awake dhewe ya ora tau mangkat ning masjid. Wong Tanjung Sari nembe tandur krungu adzan duhur. Allahu Akbar, jawabane napa? Adzan meneh. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu, jilbabe ya pink, sing jilbabe ijo insya Allah luweh parah. Makanya apa? Kenapa kemudian acara seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, peringatan-peringatan hari besar lainnya harus dilestarikan? Satu, ini bagian dari ekspresi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah mengatakan, aradallah angtakuna mahbuban la muhibban. Jadilah orang yang tidak hanya sekedar mencintai tapi dicintai. Bapak Ibu dijawab, Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Lebih enak mencintai apa dicintai? Maka Gus Miftah itu prinsipnya seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Gitu aja dan kayak kopi. Oh, Pak Kapolsek gak ada kopinya? Oh, maklum dan anggarannya pas-pasan. Allah menghendaki kalian untuk menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai, tapi dicintai. Kenapa kita melakukan Maulid Nabi? Karena mencintai Nabi, ekspresi. Kenapa kita mencintai Nabi? Jelas, karena kita pengen dicintai oleh Nabi. Bagaimana cara mencintai Nabi? Mencintai orang alim. Maka Rasulullah mengatakan, man akroma aliman faqad akromani. Barang siapa memuliakan orang alim, maka dia benar-benar telah memuliakan aku, kata Nabi. Maka guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan, Nabi itu seperti lampu, kiai itu seperti saklarnya. Nggak mungkin Anda mendapatkan terangnya lampu kecuali Anda menyentuh dan memegang saklarnya. Bagaimana Anda mencintai Nabi? Wasilahnya adalah mencintai para kiai. Man akroma aliman faqad akromani. Saya kemarin diskusi sama teman-teman kiai di Jawa. Saya bilang, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gus Baha, bahwa kiai itu harus pede. Seperti dokter. Contoh, dokter kalau dia belum punya spesialisasi namanya dokter umum. Dia pasang di depan rumahnya praktek dokter umum. Begitu dia kuliah lagi, ada spesialis, muncul spesialis jantung, spesialis hati, THT, spesialis dalam dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau ada orang Tanjung Sari punya sakit apa, langsung jelas siapa yang dituju. Oh, aku loromoto, datanglah ke dokter mata. Saya sakit hati, datang ke penyakit jantung, penyakit hati, penyakit dalam. Nah, kiai harus pede. Anda punya keahlian apa? Oh, ini ada kiai ahli tafsir Quran, Gus Bahauddin.
Oh, ini ada kiai ahli tasawuf, Kiai Said Akil Sirot. Kenapa? Supaya umat ketika mempunyai problem kehidupan tahu siapa yang dituju. Kenapa? Perintah Al-Quran jelas. Kalau Anda punya masalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga kemudian apa? Masyarakat dan umat paham bahwa kiai itu punya spesialisasi masing-masing seperti dokter. Walaupun saya sebenarnya nggak setuju kalau dokter dikatakan orang pinter. Dokter tuh nggak begitu pinter. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya. Lah pinter ngopo dadak takon. Pak Dawam kuwi lara apa? Ditanya. Dokter itu yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya langsung disontek. Ora ono sapi takoni sapi kuwi lara apa. Saya bilang gitu dokternya marah. Sing goblok ki wong Islam, Gus. Lah napa dokter? Wong Islam ki lucu kok. Ngopo sing ngentut silite wudu sing diraupi raine? Saya jawab, yang lucu ya dokter, sama. Kenapa ada orang sakit matanya yang disontek bokongnya? Mbok matane kuwi disontek apa? Sehingga apa? Kalau ada spesialisasi seperti itu, contoh, ada saya tamu dari Palangkaraya, Gus, di Palangkaraya banyak orang yang ngefans dengan Gus Miftah, anak-anak pendosa, mbok tolong Gus Miftah ke sana. Dia tahu Gus Miftah biasa ngopeni ahli maksiat para pendosa, ada anak nakal dipasrahke Gus Miftah. Akhirnya saya terbang ke Palangkaraya, saya bikin pondok pesantren Ora Aji Assalam di Palangkaraya. Yang dukung siapa? Anak-anak jalanan. Maka kemudian umat juga harus paham, kiai itu nggak harus semuanya menguasai. Falikul syai'im maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kenapa? Kiai itu kan ahli warisnya Nabi. Anda tahu Nabi jumlahnya berapa? 124.000 Nabi. Kiai ahli warisnya. Warisannya beda-beda. Ada Nabi jadi raja. Nabi siapa, Bu? Daud. Begitu turun, ada kiai yang jadi presiden, Gus Dur. Wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Jadi gubernur, Bu Khofifah. Wakil gubernur, Gus Yasin. Dikasih kelebihan warisan dari Nabi Daud. Ada Nabi kaya, Sulaiman. Begitu turun, ada kiai kaya, warisannya Nabi Sulaiman. Contoh Kiai Asep Pacet Mojokerto, kaya sebulan puluhan miliar. Ada Nabi gagah, Musa. Begitu turun, ada Gus Maksum. Kalau di Lampung dulu ada Kiai Abdul Halim, gagah. Ada Kiai Husnan Mustafa Hufron, gagah. Ada Nabi pinter, Nabi Khidir. Begitu turun, ada Kiai pinter, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum. Ada Nabi kere, miskin, siapa? Isa. Begitu turun, ada Kiai miskin, Mudine Tanjung Sari, umpamane. Wongnya tekoin, Mbak Mudin, oh, Pak Lurai. Beda-beda. Ada Nabi ganteng, siapa? Yusuf. Begitu turun ada kiai ganteng, siapa? Ini mesti rondo ya. Kenapa? Karena jelas urutannya. Man akroma aliman fakot akromani. Barang siapa memuliakan orang alim, dia memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akromani fakot akromallah. Barang siapa memuliakan aku, Nabi, berarti dia memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa memuliakan Allah, wa ma'wahul jannah, dan baginya adalah surga. Maka mohon maaf, Ibu, tolong Anda sekarang berusaha bagaimana caranya anaknya menjadi alim. Maka ada makalah yang mengatakan apa? Kun aliman.
au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah orang alim, orang yang berusaha ngalim, mendengarkan orang alim, mencintai orang alim, jangan jadi yang kelima. Enggak alim, enggak mendengarkan orang alim, enggak belajar kepada orang alim, tidak mencintai orang alim, tapi sok alim. Sajan jane bodoh ngakune pinter, dongso dipangan uler. Sajan jane bodoh ngakune pinter. Yang terjadi apa? Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Kegedean das. Mosok gajah diblangkoni kayak Pak Lurah, beda. Apa bedanya Pak Lurah dengan gajah? Beda. Gajah belalainya, kepalanya ada belalainya. Pak Lurah belalainya ada kepalanya. Masuk deh. Makanya kiai Lampung itu rata-rata sarungnya gajah duduk. Karena begitu dibuka sarungnya muncul belalainya. Kenapa Bu? Panas. Mudah-mudahan panas hari ini menjadi wasilah dinginnya surganya Allah. Amin. Ya sudah, kalau panas pulang saja sana, pulang. Ibu-ibu itu panas bukan karena takut panasnya, dan takut kemeringat, make up luntur. Bu, tatanya selingan. Yang banyak bohong itu laki-laki apa perempuan? Yang suka bohong itu istri apa suami? Kita lihat dari segi penampilan. Kalau Anda mengatakan suami, lebih jujur mana penampilan suami sama istri? Ayo kita lihat, ayo. Coba para laki-laki, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Sekda, siapa, Pak Kapolsek, delani loh, bapak-bapak kiai, baju satu, sarungan satu, kopiah tanpa bedak, berani berangkat. Banyak bapak-bapak pakai sarung tanpa sempak. Mafi muskilah nih bermain. Coba kalau perempuan, kalau Anda mengatakan laki-laki suka bohong, lihat dari penampilanmu. Rambut ketok dowo, yo sambungan, alis ketok apik yo lukisan, rai ketok mulus yo mergo wedaan, irung ketok dawa yo suntian, untu ketok rapi yo kawatan, bodi ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi iki raimu kuwi lho tak kandhani. Sengit banget. Fata Morgana, sing lanang kon macul, kon ning sawah kon tandur, kon golek sawit, sing wedok senam wae. Buayane arisan kowe senam. Senam wedok sing diundang instruktur lanang. 1, 2. Apa to yuyu? Bojone jenengan ngoten niku, Pak. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya kuning. Maka berusaha apa? Supaya ini terjaga maulid Nabi, Isra Mi'raj, kunaliman. Jadilah orang alim. Kalau nggak ngalim, berusaha menjadi alim. Pak, pas saya dibully soal gereja, Mbah Yaidim Kendal, Jawa Tengah, jam 12 malam ngumpul ke santri sama putranya Gus Alam, kirim Fatihah ke saya untuk Miftah Al-Fatihah. Beliau cerita, begitu malamnya beliau kirim Fatihah ke saya. Sekarang kiai sepuh di Jawa, di Indonesia, salah satunya kan Mbah Dim. Ada Mbah Dim, ada Mbah Anwar Mansur Lirboyo, ada Yaidah Ploso, ada Habib Lutfi, kemudian ada Gus Mus.
Malam saya dikirimi Fatihah sama Mbah Dim, jam 3 sore besoknya saya hadir sowan. Saya itu nggak enak sama Mbah Dim. Setahun sebelumnya saya ditelepon sama Gus Alam. Gus Alam nangis. Gus Alam itu putranya Mbah Dim. Jenengan mang tindak teng Kendal. Lah wonten napa Gus? Wonten dawuh. Bapak Abah niku pun sakit 15 hari. Nggak mau ke rumah sakit, nggak kerso dahar, nggak mau diinfus. Di kamar sudah nggak keluar. Badannya panas. Semua keluarga sudah nangis. Hubungannya kali kula napa Gus? Abah niku ben dinten mirsani YouTube jenengan. Sapa ngerti jenengan sowan mriki dadi tambane Abah Mbah Dim. Tanpa pikir panjang, anak-anak pengawal saya, polisi tak panggil, patwal panggil, kita berangkat ke Kendal. Saya sowan beliau. Sebelum saya datang Gus Alam matur, Bah, Gus Miftah badhe sowan mriki. Miftah sapa? Miftah YouTube. Langsung beliau kerso mandi, dari kamar pindah ke ruang tamu nunggu saya datang. Saya masuk 30 menit menjelang adzan maghrib. Saya sungkem nangis. Badan beliau panas 40 derajat. Kaki-kaki kanan kiri semuanya dipegang oleh keluarga beliau. Saya datang, saya sungkem ikut mijeti beliau. Adzan maghrib Allahu Akbar, bunyai bilang, Gus jenengan buka riyin. Kebetulan pas saya puasa Daud. Saya matur sama Abah Dim, Abah saya mau buka puasa, tapi syaratnya satu, Abah kerso dahar kerso ngunjuk. Beliau diam sampai akhirnya beliau ngendikan nopo, aku pengen ngombe degan kaya Gus Miftah. Di panggung ini yang mempopulerkan degan saya dan aku ki cerita, masa aku gak boleh? Mbah Dim dawuh, aku pengen ngombe degan kaya Gus Miftah. Akhirnya benar, saya buka puasa, Mbah Dim ngunjuk degan ceritanya. Kula tangleti, Mbah, baleni meneh, nggih. Jam 7 setelah saya buka puasa, saya sholat maghrib di kamar beliau. Saya keluar lagi ke ruang tamu, badannya adem dan. Setengah 8 beliau mulai cerita zaman ngaji kitab Ihya kepada Kiai Fadoli Senori Tuban. Jam 8 sembuh sampai sekarang. Pas saya dibully gereja, malamnya beliau kirim Fatihah sama saya. Cerita sama santri-santrinya, Le, neng kitab Ihya kui ono cerita, semua ulama membenci orang satu ini. Bahkan orang satu ini dianggap gila, junun, kentir. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Mesir dilanda kemarau panjang, 27 ulama sholat istisqa, semuanya berdoa minta air hujan. Gak ada yang dikabulkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dianggap gila ini matur, boleh nggak saya berdoa? Akhirnya ulama yang dianggap kentir, dianggap gila berdoa, langsung turun hujan. Mbah Dim bilang apa? Ketika saya dibully di gereja itu, sekarang semua orang membuli Miftah, tapi bisa jadi Miftah ki kaya ulama sing kentir kuwi mau. Nyatane nopo? Banyak tempat yang kita tidak bisa masuk, saya bisa masuk. Makanya ibu-ibu jangan heran kalau di televisi ada Kiai NU yang berbicara di infotainment. Dulu gak pernah ada, Bu. Isinya orang Wahabi semua. Coba anak-anak Ansor Banjar, berita-berita kekinian di televisi, kripto, siapa narasumbernya? Gus Miftah. Dorce wasiat mau mati, pengen dimakamkan secara perempuan, siapa narasumbernya? Gus Miftah. Gus, bagaimana Dorce mau mati? Minta dikuburkan dalam keadaan perempuan. Saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce kuwi lanang, kudune dikubur nganggo cara lanang. Dedi Yuliardi Ashadi namanya, KTP.
Napa beda Gus? Ya beda. Lawang lanang mati domirehu ketika mendoakan Allahumma firlahu. Perempuan mati Allahumma firlaha. Lanang hu wedok ha. Banci hu ha. Hu ha. Yang pengen saya sampaikan apa? Pak Kapolsek, nggak ada kiai Jawa itu yang percaya kalau Miftah itu lahir di Jabung. Gus, aslinya putih, Lampungnya putih Jabung. Ah, masa Jabung ono kiai kan begal tok, cangkeme aku. Gitu Pak Bupati leres. Masa Jabung Gus kan gon maling. Tanjung Sari pengajian malam saja nggak berani, takut begal. Tapi apa? Kemudian membuat saya semangat bahwa ternyata apa? Ida sodakol asmu watu hasabil. Ketika niatnya baik pasti ada jalan. Maka saya pengen menginspirasi anak-anak muda di Lampung Timur. Yuk semuanya kita bisa. Dulu saya masuk lokalisasi nggak ada yang lirik bu. Begitu tahun 2018 saya pengajian di klub malam di Bali bersama mbak-mbak seksi. Sebenarnya nggak seksi sih, hanya salah kostum. Karena mbaknya tinggi, pakaiannya pendek. Itulah alasan Pak Kapolsek kenapa saya pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Lagi mana Pak? Saya pengajian di Surabaya, malamnya di Doli, siangnya diculik sama klub malam. Gus, mbok jangan ngaji di Jogja sama Bali aja dong, Surabaya juga pengen nih. Saya datang bu, saya pikir mbak-mbak sudah mau ngaji, ternyata sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Acara selanjutnya tausiah dari Gus Miftah, saya naik panggung, mbak-mbak berebut minta selfie. Saya bingung, lihat ke bawah, pupu dhuwur susu, pupu susu. Kan aku bingung. Mau dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Kalau ada niat pasti ada jalan. Maka walaupun Jabung terkenal tempat yang uraan, banyak begal, banyak garong, banyak maling, nggak menutup kemungkinan kalau Allah sudah menghendaki akan ada orang-orang terbaik akan lahir dari Jabung Lampung Timur. Amin. Syaratnya nopo? Kudu ana tirakat sangka wong tuwa. Pendidikan itu ada dua, ada tarkiyah, ada tarbiyah. Ada tarbiyah, ada tarkiyah. Baik tarbiyah maupun tarkiyah dibutuhkan support system dari seorang ibu. Tirakate ibu. Ora ana mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Wong tua tirakat mawon, anak urung mesti mulya. Apa meneh wong tua ora tau tirakat. Dan ujian saya salah satunya apa? Dihajar sama kelompok Wahabi. Berita media, televisi, media sosial. Gus Miftah menelantarkan orang tuanya. Saya jawab, wow, lonte tak openi. Masa wong tua tak telantar, ya ada-ada saja. Please deh. Bu, harus ada keinginan dari orang tua supaya anaknya menjadi alim. Maka tirakat, panas-panasan, timnya tirakat. Malah ampuh jilbaban, kopi NU. Sing kopi NU tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Pun go, selawatan riyen. Kota infake disiapke, diniati tirakat sedekah untuk masa depan anaknya. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Amin. Ono hadroh lagi? Nggak ada. Nggak ada hadroh. Miskin amat. Lagi selawatannya kepiye ono hadroh ini. Ayo panitia siap-siap sini. Itu Ibu Bu Patayat. Bu, boleh saya berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Bupati perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri.
Cek, 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 tolong soalnya dibenerin, saya mau selawatan. Mbak-mbaknya sini dulu, berdiri dulu. Itu mesti fatayat. Saya bisa membedakan fatayat sama muslimat, gak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat, parfum, muslimat, balsem. Jejer dulu, tak kandani. Jejer. Lemu-lemu mendah saya ini. Oh, jejer, tak kandani corong golek duit. Akeh men ya. Oke, tua-tua. Nah, jejer. Baris yang rapi. Tak kandani. Bu. Kalau Bapak Ibu tindak kebun binatang, delok munyuk sangune biasanya pinten? 100.000. Delok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000, lah sampai pengajian ana kontak infak nyemplungi 1.000. Berarti jenengan luwih ngajeni munyuk tinimbang kiai. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Luwih larang kiai napa munyuk? Ngomong munyuk tak bialang tisu. Mbak-mbaknya tolong nanti pas kotak infaknya muter kamu yang sabar. Artinya sabar apa? Kamu kasih kotak di depan jamaah, sebelum dia ngasih jangan pergi. Enteni. Sing sabar. Yo, aku melu nyumbang. Saat ini mubeng. Satu-satu. Gini. Entek. Bupatine durung kok. Bupatine mbaten, aduh mumet ndasku iki. Mohon mubeng awake selawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Wes delok aku wae. Sholli wa sallim daiman. Kurang banter, sholli iman al-mada wal ali wal ashab man qad ahada wal ali wal ashabi man qad wahada bareng-bareng sholli daiman sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man
ku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana sholli wa sallim iman Allah Allah sholli wa sallim daiman al-mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. niki ajeng kula rekam jenengan jawab sing buanter tunjukkan rasa cintamu untuk Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia, NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal biman wal ali wal ashabi sallu ala Nabi Muhammad. Kalau pengajian keliling sa Indonesia sing rono hadroy Tanjung Sari. Kenapa? Anggarane pas-pasan. Pak Lurah, rungokno kupingmu Pak Lurah. Lurah batin, waduh salah ngundang kiai. Lanjut. Jaminan nih 11. Maksimal jam 11 ya. Karena saya harus terbang ke Jakarta langsung ke Surabaya. Syuting sahur bareng Gus Miftah. Insyaallah mangdongake sebelum Ramadan saya punya program di Antv. Namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Untuk mengikuti saya pengajian di seluruh Indonesia, pengajian ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tepuk tangan untuk NU. Kenapa kemudian penghormatan kita kepada orang alim itu harus kita lakukan? Terbukti Bapak Ibu, yang menjaga tradisi-tradisi Ahlus Sunnah, berikut peringatan-peringatan yang ada di dalamnya, niku namung kiai-kiai NU. Contoh niki, kados peringatan Isra Mi'raj. Kenapa kita harus melakukan Isra Mi'raj? Ekspresi rasa cinta kita kepada Nabi. Kaya kula tresno kalian jenengan, tak lakoni kula wingi awan teng Lampung Utara, Muara Sakai, Kota Bumi, jalan ke Kalirejo, balik ngetan teng Lampung Timur. Yola dalane halus. Bupatine ra krungu gayane dolanan HP. Kula niku ngaji sa Indonesia teng luar negeri, sak nggon-nggon niku pengalamane macem-macem. Kula ngaji teng Kalimantan dipethuk nganggo private jet. Ngaji teng Palembang dipethuk nganggo helikopter. Ngaji teng Jakarta dipethuk nganggo Ferrari. Ngaji ning Bratasena getek.
Ngaji Lampung Timur diterjang ombak tanpa air. Ngarep omahke digawe dalan Pak Bupati, gara kurang titik dari rampungke lho kayak gitu. Kula ngomong, Mbak Nuni, ngarep omahke kurang titik tak dibangun. Mungkin beres Pak Dawam. Pak Dawam. Ah, lha piye iki? Kula niku ngerti perjuangane Pak Dawam. Pak Dawam niku saderenge nyalon pun sowan kula teng Yogya. Nggih mboten Pak Bupati? Indak mriko Gus, kula diutus Mbak Nuni. Napa saderenge nyalon bupati kapure sowan jenengan mriki. Nggih mun mangkat. Pak Dawam ki lak bupati ra modat, ora modal ora ragat. Tapi lak Gus tolong ngersake dadi ngono lho maksudku. Nggih. Ora ana wong pangkat tanpa ragat, wong sing ragat wae rong mesti oleh pangkat. Nah, ning Pak Dawam niki mbuh ragate apa kula mboten paham. Napa jenengan milih mergo prestasi napa mergo mesake kula ora ngerti. Sing penting dadi ya Pak ya. Ammo wis batin Pak Dawam mulai awas. Nah, kenapa kemudian peristiwa seperti ini harus kita jaga tradisinya, Bapak Ibu rahimakumullah. Isra Mi'raj dilaksanakan saja awake dhewe kathah sing lali karo salat. Ada banyak hal yang menjadi pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, nggak ada manusia yang nggak dikasih ujian oleh Allah. Awal terlaksananya Isra Mi'raj mergo Kanjeng Nabi banyak dicoba oleh Allah. Maka tahun tersebut disebut Amul Husni, tahun susah. Napa siji? Bojone sedo. Siapa Bu? Siti Khadijah. Siti Khadijah tidak hanya sekedar istri, support sistem atas perjuangan Kanjeng Nabi. Mila nyuwun sewu, wong wedok sing apik niku wong wedok sing siap diajak rekoso karo wong lanang. Tapi wong lanang sing apik ora mungkin ngajak bojone rekoso. Ibu-ibu masuk. Wong lanang iki ora ana critane menang karo wong wedok. Mbok Kapolsek kaya Pak Sugeng ning kantor galak. Maling tembak dor, ning omah ketemu bojone. Pak Kapolsek. Malam Jumat. Janjian sama saya, Gus, saya tunggu di Jabung. Saya datang jam 11. Udah pergi. Alasannya apa? Pulang. Kenapa ditelepon istri? Pak, ingat ya, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Wong wedok dilawan. Perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya satu, terlalu cepat melupakan. Betul Bu? Laki-laki itu diuji, perempuan itu diuji dengan suami miskin. Laki-laki diuji dengan istri galak. Tapi bapak-bapak, para kiai, Pak Lurah, Pak Bupati santai. Rata-rata walinya Allah itu istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab. Setan demit iblis takut sama Umar bin Khattab. Tapi apa? Takut istri. Makanya kalau bapak-bapak di Tanjung Sari, di Jabung, di Lampung Timur, kok istrinya galak? Dua kemungkinan. Satu, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Yang kedua, min alamatil setruk. Kita iki kita. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nabi diuji, istrinya meninggal dunia, susah, nangis. Wong Jabung urung mati, golek meneh. Gus Miftah istrinya berapa? Satu. Nambah lagi, nunggu takdir. Karena saya nggak pernah tahu takdir saya seperti apa. Kalau ada takdir,
saya nggak mungkin melawan takdir. Kalau nggak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi saya yakin Pak Bupati, di balik kesuksesan seorang suami ada banyak doa dari istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Yes. Tapi kalau saya insya Allah setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ono mbokku je. Nggak diajar aku. Istrinya meninggal, belum selesai. Tambah lagi kesedihan Nabi. Nopo? Pamannya meninggal dunia. Semakin memuncak kegalauan Nabi Muhammad. Andilau antara dilema dan galau. Allah kemudian kasih hiburan. Nopo hiburane? Isra Mi'raj. Carane pripun? Konsobo masjid, minal masjid ilal masjid. Pelajaran pertama, kalau Anda punya masalah, solusinya adalah masjid. Bu, lanjenengan duwe masalah, sobo ning masjid napa sombo curhat karo tanggane? Angel. Curhatnya teng pundi? Loh, curhatnya ning Facebook. Saya ngerti lurahe adi luhur. Ketoke pengalaman dicurhati karo bojone ning Facebook. Saniki ngeten, Mang delok. Kula tang ngadeg mriki nggih. Oh, mboten Bu, enggak boleh ya udah balik. Apa Bu? Kacamata buka. Emang aku cowok apaan? Kok kamu nafsu banget sih sama aku? Sorry ya, kan kamu udah tua. Aku nggak mungkin mau sama kamu. Kalau aku mau sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Wis tua, kemayu, jilbabe ungu. Ngono gaweane senam. Celukane mama. Mama kok tungkae meletek-meletek. Iki yo ngono pengajian ngarep dhewe tungkae slonjorke. Napa asam urat? Kula tambani purun. Yang kena asam urat kondur mungkin pados gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Mari. Siti Khadijah sedo, padahal dia istri istana tempat ridho ilahi. Kelingan ular-ular nasihat pernikahan saya di hadapan Atta Aurel, di hadapan Presiden Jokowi. Istri istana tempat ridho ilahi, seperti yang ditunjukkan oleh Siti Khadijah, mendukung semua perjuangan Kanjeng Nabi. Tapi begitu meninggal, Nabi sedih lumrah. Ana basarum mislukum. Melo syair kula napa? Yen wis mati Bondora melu mboten. Buktinya apa? Kain kafan ora ana sae. Lho, lah ana sae kok ngesaki HP. Malah kowe WA bupati nih, Pak Bupati nyusul dong modal. Yen wis mati Bondora melu bojo ayu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Lurah Tanjung Sari. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
Muhammad ibni Abdillah garwane sedo. Kanjeng Nabi susah. Awake dhewe niku nyuwun sewu, lak jenengan urip kadang-kadang ana susahe, lumrah wong Kanjeng Nabi mawon ya kadang-kadang susah. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan ana basarum mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Lah awakmu ramangan luwe, sami Kanjeng Nabi mboten dahar ugi luwe. Jenengan ngantuk turu, kudu turu, Kanjeng Nabi ngantuk nggih kedah sari. Mung bedane Kanjeng Nabi ana takerane, awake dhewe ra ana takerane. Biasa-biasa mawon. Lah ana wong Tanjung Sari seneng terus ra tau susah. Kula malah curiga. Wong urip ning donya sing seneng terus ra tau susah niku namung siji, Firaun. Firaun niku duwe duit terus ra tau duwe utang, seneng terus ra tau susah. Mila ana wong Tanjung Sari seneng terus ra tau susah, kula curiga. Jangan-jangan putune Firaun. Lurahe ho. Hiburannya apa? Minal masjid ilal masjid. Maka saya minta Pak Lurah dan warga masyarakat Tanjung Sari, jadikan masjid sebagai solusi. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga tempat sosial, tempat pendidikan, budaya, semuanya berangkat dari masjid. Kanjeng Nabi susah neng masjid, awake dhewe lak susah kudune yo mangkat neng masjid. Mila piye carane masjidnya digawe makmur? Contoh, bocah nom supaya gelem mangkat ning masjid. Carane pripun? Masjidnya pasang wifi. Ansor setuju ra? Wah, keren. Boleh menggunakan wifi masjid. Syaratnya sholat jamaah di masjid. Setelah itu boleh pakai wifi. Syaratnya tinggal nonton kiai-kiai yang ramah. Kowe dikai wifi nontonnya Gisel. Bah, aku yo ho. Tapi keren loh, dan program kepolisian pasang wifi di masjid. Masang toh, bulanannya bayar dewe. Iki yo apa tuh? Pasang wifi, anak-anak muda tarik ke masjid, belajar di situ menggunakan fasilitas masjid. Nomor loro, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Itu kan standarnya sudah jelas. Wong sing gelem makmur ke masjid, kuwi wong sing iman karo Gusti Allah karo hari akhir. Piye carane masjid mungkin nyenengke? Saya pernah Pak pengajian di Jepara, selesai jam 9 pagi saya pulang, lewat jalan di Jepara, Jawa Tengah. Saya mau sholat duha, kebetulan kebelet ngising. Jam 10 mampir masjid, toiletnya digembok. Saya tanya sama penjaganya, kenapa toiletnya digembok? Itu nanti dibuka jam 12 siang. Mang bayang no, kulo ngempet ngising jam 10, kon ngenteni jam 12. Opera bengkak silitku tak kandani. Milo saniki SPBU pom bensin niku luwih rame tinimbang masjid. Soalnya SPBU toiletnya terbuka 24 jam, masjid dibatasi. Itu piye jan? Boleh dibuka. Engkau ngising tok mboten salat, minimal awakmu oleh pahala nadai. Saiki wong gawe masjid kalian gawe toilet, Pak. Niku pahalane kata wong gawe WC. Ning jero masjid pengen cepet metu. Ning jero mesih betahe ra umum. Wis rampung Pak Lurah, durung. Pahalane kaya ngopo, Jan? Nomor 2. Nomor 3, nopo? Dulu itu saya masih ingat. Kula tengah di luar niku Pak Agus. Turuku kering langgar. Sekarang di mana-mana masjid ditulisi dilarang tidur di dalam masjid. Alasannya nopo? Nanti kalau adzan mereka nggak bangun, nggak melu sholat. Lah adzan ora tangi, gampang sholat sisan. Kok repot amat? Justru makmur Pak, nggih turu yo ora apa-apa. Nomor 4, wong tua niku egois. Begitu bulan Ramadan, masjidnya rame gawe pengumuman. Anak kecil dilarang ke masjid. Ganggu wong tua. Kuwi wong tua goblok kuwi tak kandhani. Kalau orang tua punya pikiran ramene anak ganggu khusuke wong tua,
Anak yang duwe pikiran, khusuke wong tua ganggu ramene anak. Lah anak rame niku lumrah Pak tak kandhani. Lah sing ora lumrah ki bojomu rame ning masjid. Kula niku kelingan. Bapak niku lak imam masjid, imam langgar. Bapak mangane masjid kula melu, ning langgar kula melu. Dadi kula niku iso wiritan, iso manakipan, iso tahlilan, iso selawatan berjanjian orang mergo belajar, mergo melu bapak kula ning langgar. Bapak salat ngimami, aku pelayon, dolanan beduk. Akhirnya bapak jengkel, tutuke delekke. Aku melayu, bapak sujud, mlebu sarunge bapak. Ketemu, oh iki tutuke. Ya biasa-biasa saja. Cacile orang anak masjid itu beripun. Maka nyuwun sewu, kalau hari ini Anda punya masalah masjid, mang wadol karo Gusti Allah melalui masjid. Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayasara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan mudah sebuah pertolongan, nyuwun sewu. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah sebuah persoalan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Jomblo-jomblo wi, ono pagar nusa, ono banser, ono ansor. Apel ning masjid li. Kalau kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Nangis ning masjid, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Angkat enteng. Oke. Kuwi ngono Bu, duwe masalah karo bojone mangkat ning masjid. Ya Allah, bojo kula ben mulih kerja ambune wangi ya Allah. Mila Pak Lurah Tanjung Sari lak mulih kerja ambune diganti balsem. Men ra konangan. Ngerokok wae lurah. Mesti NO iki. Kula niku alhamdulillah ditakdir karo Gusti Allah ra iso ngerokok sampai hari ini. Mbak-mbak kalau cari suami pilih yang ngerokok apa enggak? Saya. Monggo Pak Lurah, rokok Pak Lurah. Ngerokok niku cara bahasa ngapake napa? Pak Lurah ki isuk-isuk ngobori cocot. Monggo cocotnya diobori Pak Lurah. Wong NU dilawan ngerokok nganggo dalil lho. Ni'matil udud ba'da dahar. Nomor 5 terakhir soal masjid. Pengen masjidnya makmur. Contoh Kanjeng Nabi, golek tukang adan suarane paling apik, Bilal bin Rabah. Wong krungu suarane Bilal, tertarik Pak makan ning masjid. Lah saiki pengen masjidnya makmur sing adan sak-sake. Subuh adem-adem sing adan Mbah Mudin umur 70 tahun. Sing mangkat sapa? Allahu Akbar. Alah. Sing nom-nom ki nang ndi tak kandhani? Mila ibu-ibu, lah golek mantu sing apik, mangkat ning masjid ana bocah nom ganteng gelem subuhan, pantes dipek dadi mantu. Nggih. Ning nyatane sing subuhan sing tua-tua meh mati-mati. Mbok sing nom kuwi adan nih. Pujian ya sing apik. Umpamane kaya kuwi mau. Malam Jumat ahli kubur buka lawang. Sing kurang ajar santri kula. Berarti kalau malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah, Bah. Terus piye, berarti mboten usah ziarah, Bah. Lah ngapa? Mungkin telisipan matamu. Angel lagi. Wong sugih-sugih ning Tanjung Sari lagi lemang kat ning masjid, sindir saka masjid. Senajan berbondo-bondo, morine mung sarung ombo, anak bojo
bojo mara tuwa yen wis budal banjur lunga. Men sing sugih-sugih kelingan gelem mangkat ning masjid. Wis sing ngadan wong tuwa pujiyane ya cara wong tuwa. Astagfirullah ngatim. Astagfirullahal ngatim. Innallaha ghafurur rahim. Sing mangkat sapa to Pak Bupati? Mungkin dilala wong ngapak, diterjemahke nganggo bahasa Panginyongan. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatahe dosa inyong lan dosane bapak kok biyong inyong. Inyong. Sing mangkat siapa ya? Menjijikkan. Ngono ku sing imamu ya tuwa belas ora fasih. Kula tau ning masjid Jakarta ning ya Allah. Adan dhewe, pujian dhewe, komat dhewe, ngimami dhewe. Makmume kula dhewe. Dadi imame iki gua yang ngerti makmume kula dhewe. Ajeng salat tengok ke belakang, sawu sufufakum bis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya. Matamu kuwi aku ngono. Ora ana sapa-sapa kon ngluruske aku. Ngarang wae ya. Tak jawab sami'na wa ata'na. Mila dimakmurke. Wingi rong entuk ning masjid awakmu alasan mergo dilarang. Saiki wis dibuka ngopo awakmu ora mangkat? Ida haba abdi liqai fa ababtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Sopo? Wong krungu adzan mangkat. Delon. Ciri wong iman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jenengan niku karena seneng krungu adzan mung pisan. Kapan? Adzan maghrib bulan poso. Niku mawon ora mergo salate tapi mergo buka. Bila perlu maghribe melu Banyuwangi, imsake melu Aceh. Sing kurang ajar anak kula, Bu. Krungu adzan ngasar buka. Iki ngasar. Kok wis buka? Jawabin apa? Nyuwun sewu Mbah, kula mboten saged bedake antara adzan maghrib lan adzan ngasar. Adane padha lah mbahmu ku ya. Anak kula niku yang sekolah angel, senengane mondok. Lah takon aneh-aneh. Kula nerangke surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak kula takon, "Bah, kenapa sih surganya anak terletak di bawah kaki ibu, bukan di kaki bapak?" Lah kula meneng mawon to. Dinyek, kiai viral ra iso jawab. Kurang ajar ya. Akhirnya kula jawab, kamu tanya apa? Bah, kenapa surga anak terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga anak itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Aku yang ngono toh. Anakku jawab Pak Bupati, oh alah pantesan ibu mlakune alon-alon. Lah ngopo? Wedi surgane rusak. Iya. Aku sih. Angel. Ayo makmur ke masjid. Golek imam sing apik minimal sing fasih. Ora di fase-fase iki. Beda mboten fase iki. Beda. Kula kadang-kadang ngono ngimam wong salat ngimami krungue wareg rasane. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cangkemmu ki yo ngopo meneh to, Pak? Oh ya biasa-biasa. Tapi ya lucu lek. Ono imam ki ngeyel, Pak. Maca salah dilekke ngamuk. Allahu Akbar. Gaya kae. Bar Fatihah sing diwaca inna anzalna. Ndelalah salah. Inna anzalna fi lailatul qadar. Kan salah. Salah teng pundi? Kudune fi lailatil jar majrur macane dirofa fi lailatul. Begitu salah dilek ki komburi. Tin. Imame ki ngeyel. Inna anzalna fi lailatul qadar. Saya banter. Sing nomor 3 baru bener. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wah, ngelus dodo kula. Alhamdulillah. Diterus ke salah maning.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Padahal sing kedua sing bener tuh fi lailatul. Wa ma adraka ma Lailatul. Macane til, makmum bengok. Tut. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tul. Sing nomor 3 baru bener. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Begitu ayat ketiga galau. Lailatul apa Lailatul? Til. Tul. Tul. Til. Makmume sangka mburi bengok. Tul. Imam niku ora kudu tuwa sak janjane. Sing penting bacaane apik, fasih, apalane oke. Mila napa salate imam niku kudu fasih. Fasih niku cara bahasa Arab ana loro. Fasih apik bacaane, nomor loro fasih niku napa? Nyambung karo karepe jamaah. Ngerti jamaah bar ngisak ana pengajian, lak imam ya ora usah suwe-suwe. Ngerti bareng sak pengajian ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin bajingan. Kesuwen. Tapi yo ora cepet-cepet kaya imame anu lak traweh kuwi. Imame Pak Dawam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dawam. Nun Allahu akbar. Yo kecepetan. Senajan to sah karena membaca surat pendek atau ayat setelah Fatihah niku hukume sunnah. Lah maca Fatihah hukume lah ana Fatihah malah ora sah. Ning yo ana imam lali Jumatan teng Wonogiri. Allahu akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Lah makmum bengok Pak. Subhanallah. Imame radong salah teng pundi? Dibaleni dikira kurang fasih. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum saya bengok Pak. Subhanallah. Imamnya stres, salah inyong nang dia. Ya ayo, makmum tambah bengok. Subhanallah. Ngeyel. Ganti ayat. Inna a'tainakal kausar. Bengok. Subhanallah. Bingung imamnya. Balik meneh. Akhirnya mburi imam bengok. Fatihah. Sing bengok Fatihah batal mboten? Batal, bukan bacaan dalam sholat kok. Sampingnya Lurah Tanjung Sari ngeliki, tak kena bengok. Batal lah. Dawam melu bengok, untung aku udah ngomong deh. Ayo, niki PR Maulid Nabi Isra Mi'raj. Piye carane masjidnya digawe makmur? Napa nempeneh niki meh mlebu Ramadan. Allahumma barik lana. Kok fi marozak tanah jarang mangan ki sapa? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Allahumma fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Kanjeng Nabi nglakoni titah Gusti Allah, sedih diuji, sedih akhirnya napa mangkat ning masjid, akhirnya di mi'raj kali Gusti Allah. Pelajarannya napa? Ora mungkin awake dhewe pikantuk mi'raj yen dereng nglakoni Isra. Ora mungkin awakmu pikantuk mulya yen ra gelem rekoso. Mila kula bola-bali matur, ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso urung mesti mulya. Ora ana wong sugih tanpa kerja. Wong sing kerja bendina urung mesti sugih. Ora ana wong pangkat tanpa ragat. Wong sing ngentokke ragat urung mesti entuk pangkat. Ora ana kiai tanpa ngaji. Wong sing ngaji bendina urung mesti dadi kiai. Tugasnya jenengan nandur. Sing ngunduh sinten? Sesuk anak putune. Wong biyen senengane ngunduh nang arep-arep ngandur. Wong sakniki gaweane nyuwun sewu. Wong biyen gaweane nandur nang arep-arep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh ra gelem nandur. Wong biyen nandur kayu jati ra arep-arep ngetok kayu jati. Wong sakniki gaweane ngetok kayu jati ra tau nandur kayu jati. Wong biyen
Ora tahu nyuwun sewu, gaweane nandur wit kelapa, ora tahu ngombe degan. Wong saiki gaweane ngombe degan ora tahu nandur kelapa. Sapa? Mbahmu. Aku ora ngunduh, disuguh. Ora disuguh, tak rasani. Wong sing gelem ngunduh ora gelem nandur niku ana telu, siji maling, loro codot, telu pemborong. Wong sing gelem ngunduh ora gelem nandur napa Bu? Maling, pemborong, codot. Mila ora gelem nandur kelapa gaweane ngombe degan berarti kaya sapa? May yazra yasud, barang siapa menanam pasti mengetam. Kula omong saken ndongake muga-muga iman Islami dijaga karo Gusti Allah. Insyaallah sedanten ketemu karo Ramadan. Sesuk bodo wis normal iso sungkeman ra ono sing larang. Amin. Sesuk bodo insyaallah Omikron wis minggat. Amin. Kula wis kangen disungkemi kali wong-wong bapak kawula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kawula gadah kelepatan sak lima saking ucapan salangkah saking tindak tanduk kawula banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyun agunge se samudra pengasami bapak. Wingi wis ra ono merga oleh salaman. Bojo kula lak sungkem ngoten niku Bu kali kula. Kawula ngaturaken sugeng riyadi. Akhire wong lanang gagah tak jawab, "Yo padha-padha." Rampung. Moga-moga peringatan dalu menika ndadosaken masjid awake dhewe makmur kabeh. Sampun jam 1:30 pengajian pun rampung nggih. Maca hasbi robbi ping 3 ndonga rampung kula pamit teng bandara. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah Tanjung Sari matur nuwun, sahabat Ansor Banser, Pak Ganusa, semuanya terima kasih Bapak Ibu. Adanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.